Betapa terkejutnya Ibu Suri mengetahui Raja mengalami kecelakaan. Dia langsung bergegas ke rumah sakit, sempat juga bertemu dengan Min. Dan saat ini Ibu Suri langsung mengunjungi Raja. Untungnya saat itu kondisi Raja baik-baik saja guys, walaupun ada beberapa memar di tubuhnya. Kemudian Min dimintai oleh asistennya untuk keluar sebentar. Dan akhirnya Ibu Suri mendengar semua percakapan mereka di luar bahwa Song Hee-ju ada hubungannya dengan kasus kecelakaan ini. Ibu Suri yang saat itu ingin melabrak Hee-ju, tetapi untungnya langsung ditahan oleh Min karena nanti masalah bisa ruwet dan akhirnya Baginda Raja lah yang kena batunya. Di lain tempat, alhamdulillahnya operasi Ian ini tuh berhasil guys karena dia ada cedera di bagian bahunya dan untungnya nggak ada efek samping untuk kedepannya. Singkat waktu akhirnya Min pun segera pulang dan dia meminta agar asistennya mengabari jika Hee-ju sudah sadar. Di sisi lain akhirnya Raja memberanikan diri untuk melihat Hee-ju dan betapa terkejutnya Hee-ju bahwa dia sekarang ada di rumah sakit dan baru saja mengalami kecelakaan. Raja saat itu juga meminta maaf kepada Hee-ju karena dia ngotot gitu kan naik mobil Hee-ju dan di sini Hee-ju baru dengar bahwa Pangeran Ian menjalani operasi. Hee-ju yang saat itu terkejut langsung berlari ke ruangan Pangeran Ian dan untungnya Ian baik-baik saja. 지금 뭐예요? 볼 건 얼굴밖에 없는 사람이? Pangeran Ian pengen banget diperhatiin sampai dia minta Hee-ju sini dekat-dekat, aku tuh lagi kesakitan gitu. Dan akhirnya kita kembali lagi kepada kakaknya Hee-ju yang saat itu ditelepon ayahnya. Si ayah meminta agar segera membuka TV dan betapa terkejutnya mereka berdua bahwa Hee-ju mengalami kecelakaan. 논란이고 있습니다. 사고 당시 성희주 대 Do yang saat itu melihat keadaan Hee-ju yang untungnya baik-baik saja, dia juga sempat marah kepada Hee-ju kenapa bisa sangat ceroboh. Hee-ju menambahkan mobilnya nggak bisa direm dan dia yakin ada orang yang sengaja menyabotase. Setelah mendengar hal itu, tentu saja Mbak Do meminta kepada Hee-ju agar pernikahannya dibatalkan karena semenjak Ian datang ke kehidupan Hee-ju banyak sekali hal-hal yang nggak terduga terjadi dan toh mereka setelah menikah pasti akan cerai juga. Dan itu didengar sama Min yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Akhirnya di sini Do pun segera pergi. 카리스마. 오빠 주변에도 그런 케이스 많잖아. 왜? 뭐 Min begitu terkejut mengetahui alasan Hee-ju menikahi Pangeran Ian hanya karena statusnya. Di lain ruangan, Ibu Suri meminta kepada Raja agar segera pulang karena Ian sudah pulang dari rumah sakit. Dan saat ini Hee-ju ingin berpamitan kepada Raja, tetapi dia begitu terkejut Raja sudah menghilang. Begitu juga dengan Pangeran Ian saat ditelepon gak diangkat karena mereka ini tuh gak pamitan gitu pulangnya. Dan di mobil, Du mengatakan kapan kamu terakhir kali bertemu Pangeran? Tadi pagi, kata si Hee-ju. Dan betapa terkejutnya Mbak Du ini karena kayak menjelang siang Pangeran Ian sempat ke ruangan Hee-ju dan ternyata pada saat itu ada Min di dalamnya. Dan mereka curiga bahwa pangeran telah mendengar semua percakapan. Singkat waktu saat Hee-ju ingin pulang ke istana, tiba-tiba dia diusir, semua barangnya udah dikeluarkan. Bahkan saat Hee-ju ingin pergi, si tag nama dari pangeran ini tuh diminta kembali. Dan ya guys, saat Hee-ju menelpon pangeran, usut punya usut pangeran sudah mendengar semua percakapan mereka tadi siang, di mana Min mengajukan dirinya untuk dinikahi karena dia memiliki status. Dan terlihat di sini pangeran ini tuh bener-bener kayak dilema cemburu semua bercampur aduk. Singkat waktu karena si pangeran ini tuh susah dihubungi, akhirnya Hee-ju ngechat lah gitu kan bahwa apapun yang terjadi ngomong gitu empat mata sama aku langsung. Dan untungnya keesokan paginya pangeran mau bertemu dengan Hee-ju di istananya. Hee-ju yang saat itu berpas-pasan dengan Ibu Suri mengatakan untungnya aku tidak payah mendisiplinkan kamu, seolah-olah kayak kode gitu kan, walaupun Hee-ju saat itu nggak ngerti apapun. Dan dia akhirnya memasuki ruangan Pangeran Ian. Di sini Hee-ju mengatakan kamu kenapa sih, aku kan korban di sini, mobilku yang disabotase, seharusnya kamu nggak benci sama aku gitu kan. Dan terlihat di sini si Pangeran Ian mengatakan bahwa pernikahan kita harus dibatalkan. Dan Hee-ju begitu shock, dia terkejut. Kenapa? Alasannya apa? Pangeran Ian mengatakan bahwa kamu memiliki banyak sekali musuh, oleh karena itulah banyak sekali orang yang ingin mencelakaimu. Oleh karena itulah Pangeran Ian nggak mau lagi dekat-dekat sama Hee-ju karena nanti tahta bisa ambiar gitu kan kalau Hee-ju ini tuh buat masalah terus ditambah musuhnya di mana-mana. Mendengar hal itu Hee-ju begitu terkejut, dia juga sempat hampir nangis guys. Dan akhirnya Hee-ju pun pergi. 아니
안 그래도 관종이 내가. Kemudian terlihat kakak Hiju dan juga ayahnya tengah berunding bahwa kecelakaan yang baru-baru ini tuh disengajai sama Hiju karena dia mau mencari perhatian publik gitu kan. Mendengar hal itu tentu saja Hiju ini tuh emang udah nggak habis pikir lagi sama keluarganya. Bukannya khawatir melihat anaknya kecelakaan, malah difitnah yang enggak-enggak. Bahkan part niseknya si ayah mengatakan kamu ini tuh pembisnis, seharusnya kamu nggak percaya sama siapapun termasuk si Pangeran Ian. Dan kamu nggak sadar apa Pangeran Ian tuh udah manfaatin kamu dan udah manis nih baru sampahnya dibuang. Masa sejauh ini kamu nggak paham sih Hiju? Mendengar hal itu Hiju bener-bener udah nggak habis pikir, lalu dia pun segera pulang. 일국에 죽여도 자가 편인데요. 이건 기만이야. 이건 Aju dan Hyun bener-bener gak habis pikir gitu dengan pola pikir si pangeran. Kenapa bisa-bisanya pernikahannya dibatalkan? Lalu di sini kita dibawa lagi guys ke ingatan Pangeran Ian sewaktu kecil, di mana saat itu kita diperlihatkan ibunya mengalami kecelakaan dan kayak ada yang nabrak dengan sengaja gitu. Dan disinilah kenapa Ian meminta agar Hiju jauh-jauh dari hidupnya karena dia nggak mau lagi melihat orang yang dia sayangi meninggal di depan matanya. Itu artinya apa guys? Ya kemungkinan, iya nggak kemungkinan sih, si pangeran ini tuh bener-bener cinta banget sama Hiju gitu. 네? 이 왕실로부터 멀리 밀어내 주시길. Ibu Suri sedang memilih beberapa tamu yang mana mereka akan mengadakan kayak party untuk bangsawan khusus wanita gitu loh guys. Dan terlihat di sini Min juga sudah lihat siapa aja tamunya dan itu pemain lama. Dan usut punya usut ternyata Hiju juga ada diselipkan di undangan tersebut. Tentu saja sewaktu si Choi Hyun itu datang, dia mengatakan bahwa pangeran dengan eksklusif atau dengan dia sendiri gitu kan mengundang Hiju untuk pergi ke jamuan para bangsawan. Tetapi Hiju dengan tegas menolak walaupun ada beberapa keuntungan kalau dia ikut gitu, dimana bisnisnya bisa lancar dan hubungannya dengan pihak istana lebih erat. Tetapi Hiju tetap menolak dan Pangeran Ian di sisi lain juga merasa ini Hiju nih bodoh atau gimana sih, kesempatan seemas ini tuh dianggurin. Lalu di sini Hiju pun hanya bisa menghibur dirinya dengan beberapa ayam goreng dan akhirnya Hiju meminta kepada sekretaris Do untuk mencari tahu siapakah orang yang pernah memperbaiki mobilnya terakhir kali dan harus diusut gitu karena dia yakin ini tuh pasti ada seseorang yang sengaja menyabotase mobilnya. 그 범죄 이력이 있진 않은가 봐요. 황희주의 바보 아니야? 아유, 그냥 포기하세요. Karena Pangeran Ian terus menghubungi Hiju bahkan menelponnya, akhirnya Hiju pun mau bertatap muka keesokan paginya di kediamanan Pangeran Ian. Di sini Hiju mengatakan, kenapa kamu melakukan itu sedangkan kita udah sejauh ini gitu kan. Seharusnya kalau kamu ingin melindungi orang kesayanganmu bukan membiarkannya pergi, tetapi dengan cara seperti ini. Lalu Hiju pun mengambil anak panahan dan ingin membidik seekor kucing dan inilah yang terjadi. 많이 내지년 정도로 만족해라. 써요. Melihat Pangeran Ian bertindak dengan cepat melindungi kucingnya, Hiju mengatakan seperti inilah kamu harus melindungiku. Lawan mereka, jangan berkompromi dan jangan dengar apapun dari orang-orang di luar kita gitu kan. Mendengar hal itu, Pangeran Ian pun mulai tersadar akan sesuatu. Di lain tepatnya di Castle Beauty, beberapa karyawan mencari orang diduga adalah yang menyabotase mobil Hiju dan untungnya terekam CCTV dan dia membayar bayaran makanan itu menggunakan Castle Pay. Lalu di sini Hiju langsung menghampiri kakaknya, dia meminta tolong agar mencari di mana keberadaan orang ini karena dialah yang telah mencelakai mobilnya dan bisa kita lihat ekspresi si kakak begitu terkejut karena ini ternyata serius. 얘가 무슨 오빠를 놀리고 있어. Kemudian Min terngiang-ngiang perkataan Hiju di rumah sakit bahwa jawabannya kenapa aku harus menikahi Min sedangkan Min ini tuh bukan bangsawan dan jabatannya hanya 5 tahun aja dan setelah itu statusnya udah kembali lagi ke warga sipil. Oleh karena itulah Hiju meminta agar Min fokus untuk kampanye berikutnya. Bisa-bisanya dong guys jawaban Hiju kayak gitu. Di istana, Dayang Choi menemani Pangeran Ian yang tengah mencari udara segar pada malam hari dan terlihat di sini Dayang Choi juga berkata apakah lagi ada masalah dengan Non Hiju gitu kan. Dan gak lama dari situ Pangeran Ian pun menelpon Hiju. 이번 내지년 게스트는 전부
Akhirnya guys, setelah dibujuk Pangeran Ian tadi malam, Hiju pun mau datang untuk menjamu hadiran di istana. Dan terlihat di sini Hyun memberi beberapa aturan di mana Hiju karena nggak ada status, dia harus duduk di paling belakang. Kemudian nanti saat berjalan mengelilingi istana dengan Ibu Suri, dia juga harus paling belakang, nggak boleh mendahului orang yang statusnya lebih tinggi gitu dari Hiju. Dan Hiju pun mengerti. Singkat waktu pada malam harinya, Hiju yang saat itu tengah berlatih tiba-tiba ditelepon oleh Pangeran Ian. Pangeran Ian ingin membawa Hiju jalan-jalan sebentar, lalu Hiju di sini langsung memposisikan dirinya dan dia langsung mundur beberapa langkah karena tahu gitu Pangeran Ian ini statusnya lebih tinggi. Dan Pangeran Ian mengatakan, bagaimana jika aku bisa berjalan bersamamu? Lalu Hiju mengatakan bahwa kamu harus berada di sampingku. 몰라서 그래? Terlihat di sini Hiju sedang bersiap-siap. Di sisi lain, ipar Hiju yang saat itu tengah melihat berita dan suaminya datang dengan muka yang begitu serius. Dan ya guys, usut punya usut, orang yang memblokade si mobil Hiju ditemukan meninggal dunia kemarin malam. 내군자가의 여인이란 게 신분의 벽보다 죽었대. 어제. 데뷔마마. Mbak Hiju, kamu bener-bener keren sih. Dia nggak memakai hanbok guys, melainkan memakai baju setelan biasa. Ibu Suri juga berkata, kenapa nggak pakai pakaian hanbok? Lalu Hiju dengan slay mengatakan, aku taunya pakaian itu nggak wajib sih di acara seperti ini, apalagi si Hiju ini tuh non bangsawan gitu kan. Setelah itu karena nggak mau berdebat, akhirnya Ibu Suri pun iyain aja. Singkat waktu, setelah mereka memakan beberapa jamuan, Ibu Suri mengajak para bangsawan untuk berkeliling di taman. Melihat dari kejauhan si Hiju ini tuh kepanasan, akhirnya Ibu Suri memutuskan untuk berjalan lebih lama lagi. Dan tidak lama dari situ muncullah Pangeran Ian guys. 양보하지는 말거라. Dan yaps guys, kita memasuki epilog. Ternyata benar adanya Pangeran Ian ini tuh suka duluan sama Hiju karena dari kejauhan dia udah merhatiin Hiju memanah. Dan di sini Pangeran Ian waktu pas Hiju mau melewati dirinya pengen berbicara gitu kan, walaupun dia bingung mau ngomong apa. Dan akhirnya Hiju pun pamit pergi. Di sisi lain ternyata Min sudah melihat tingkah laku dari Pangeran Ian. Dan sepertinya Min pun sadar bahwa Pangeran Ian ini tuh suka sama Hiju. Saat itu Pangeran Ian mengatakan, apakah kamu kenal dengan Hiju? Si Min mengatakan iya karena mereka satu asrama. Dan saat ditanya bagaimanakah Hiju ini orangnya, Min mengatakan bahwa Hiju ini adalah orang yang sangat cantik. Dan Pangeran Ian pun mengiyakan perkataan Min.